Karena itu, saat ini, hal pertama yang dia pikirkan adalah Hairo, dan dia berencana untuk memanggilnya dan memberi Tama bom kejut ukuran besar secara langsung. Saat ini, Hairo baru saja berdiri di depan cermin di kamar mandi mewah rumahnya. Sudut mulutnya di kedua sisi telah dijahit oleh dokter terpercaya tadi malam, tapi setelah dijahit, lukanya masih terasa sakit, membuatnya sangat dekaden. Apalagi sesuai perintah Tama, ia akan segera mendonasikan harta keluarganya dan seluruh rumah serta mobilnya. Meski dalam hatinya enggan, dia tidak berani membangkang pada niat Tama, jadi dia akan memakai topeng dan segera melakukannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Tiren, jadi dia mengangkat telepon dan bertanya, "Tiren, apakah kamu ada hubungannya denganku?" Tiren berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Hairo, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Tolong bantu saya." Hairo berkata, "Tiren, Anda dan saya telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, Anda dapat mengatakan apa saja." Tiren melirik Tama dan menggertakkan giginya, "Itu benar, aku di sini bersama guru sekarang." Ada seorang anak laki-laki bermarga Renza di sisinya, yang sangat merajalela dan mempermalukan saya berulang kali. Saya tidak tahan lagi, dan saya meminta Tuan Hairo untuk membantu saya memberinya pelajaran. Anak laki-laki bermarga Renza, apakah kamu yakin nama keluarganya adalah Renza? Betul sekali, Tiren memandang Tama, dan berkata dengan dingin, "Ini Renza, anak laki-laki dari daratan." Hairo gemetar di dalam hatinya dan berpikir, "Tiren, sialan kamu tidak membaca horoskop ketika kamu keluar pagi ini. Ada jutaan orang di Hong Kong yang bisa Anda provokasi, tetapi Anda harus memprovokasi Tama Renza." Memikirkan hal ini, pikiran pertama Hairo adalah segera mencari alasan untuk menyingkirkannya. Namun, di detik berikutnya, dia tiba-tiba berpikir, sejak Tiren menyinggung Tama, dia tidak akan berakhir dengan baik. Mengapa saya tidak mengambil kesempatan ini untuk tampil di depan nama keluarga Renza? Memikirkan hal ini dia berkata, "Di mana kamu, Tiren? Aku akan membawa seseorang ke sana." Tiren segera menunjukkan senyum ganas di wajahnya ketika dia mendengar ini, dan berkata, "Aku di kantor guru." "Oke," Hairo berkata dengan penuh semangat, "Tunggu, aku akan di sini." Tiren menutup telepon, memandang guru dengan cibiran, dan berkata dengan nada menghina, "Guru, bukankah kamu mengatakan Tuan Hairo tidak akan berani datang dan membantuku? Tapi Pak Hairo barusan bilang di telepon, dia akan datang ke sini. Dia akan datang." Di sini, guru bisa mengerti. Hairo baru saja dilecehkan menjadi seekor anjing oleh Tama kemarin. Dan hari ini dia tahu bahwa Tama masih di sini. Dia berani datang, itu membuktikan bahwa dia pasti datang untuk menyenangkan Tama. Jika Hairo datang untuk menyenangkan Tama, apakah Tiren akan berakhir dengan baik? Memikirkan hal ini, melihat ekspresi sombong Tiren, dia menutupi wajahnya dengan tangannya, dan menghela nafas, "Hai. Kata-kata yang baik tidak cukup untuk meyakinkan Anda. Sekarang kesengsaraan tidak bisa dihindari. Kata-kata yang bagus." Tiren, yang memiliki energi dan darah tinggi, sangat tidak senang dengan kata-kata guru, dan meraung dengan dingin, "Guru, ingat apa yang kamu katakan, dan Tuan Hedi akan datang nanti. Tuan pada waktu itu di sini, jangan memohon untuk anak ini." Penghinaan Tama terhadap Tiren hari ini benar-benar membuatnya kesal. Alasan mengapa dia sangat marah, dalam analisis terakhir, ada hubungannya dengan status pujiannya di Hong Kong selama bertahun-tahun. Dia tinggal di areal ini terlalu lama, dan orang-orang yang berurusan dengannya biasanya adalah bintang yang tinggi di mata orang biasa. Status sosial bintang asli jauh lebih tinggi daripada orang biasa, dan dia, Bapak Baptis industri hiburan, ini bahkan lebih tak terjangkau. Penggemar fanatik itu
yang menghabiskan banyak uang, sumber daya material, dan energi, paling-paling bisa memenangkan kesempatan tatap muka dengan bintang, dan mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menahannya. Namun bagi Tiren, ia sudah lama terbiasa disegani dan dijilat oleh sekelompok bintang papan atas, dan sekarang dipermalukan oleh Tama. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami selama beberapa dekade. Justru karena inilah dia sangat malu dan marah. Guru juga sangat tidak berdaya. Saat ini, Tiren tidak melihat badai di bawah air yang tenang. Dia mencoba yang terbaik dan tidak bisa membuatnya sadar, jadi dia melepaskan ide bujukan lebih lanjut. Pada saat ini, gadis yang mengaku sebagai Melissa berkata kepada Tama dengan gugup, "Tuan Renza, tolong jangan ada konflik dengan Tuan Tiren karena aku." Tama berkata sambil melambaikan tangannya, "Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya tidak pernah menyukai permen karet lembut seperti ini. Menurutku, binatang buas jenis ini tidak sebagus binatang buas di jalanan Tokyo. Yang terakhir setidaknya nyata dan bersahaja." Setelah itu, dia bertanya kepada gadis itu, "Namamu Clarissa?" Gadis itu dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Tidak, nama saya Dinda." Tuan Tiren mengatakan bahwa nama saya terlalu hambar untuk diingat, jadi dia mengubahnya menjadi Clarissa. Dia juga mengatakan bahwa ada nama A yang mirip dengan ini yang telah menjadi sangat populer. Banyak artis sekarang akan mengubah nama panggung mereka demi sudah menjadi hal biasa dan bagi beberapa bahkan mengubah nama panggung mereka. Bahkan beberapa mengubah nama panggung mereka beberapa kali. Jadi dia tidak terkejut dengan hal semacam ini, tetapi berkata dengan tulus, "Menurutku nama panggungmu tidak sebagus nama aslimu. Itu bukan nama yang diberikan kepadamu oleh binatang buas." Gadis itu menundukkan kepalanya karena malu, tapi berkata dengan nada yang sangat tegas, "Oke, Tuan Renza, saya akan menggunakan nama asli saya." Ketika Tiren mendengar ini, dia meraung dengan marah, "Kamu berani? Apakah kamu pikir kontrak yang aku tanda tangani denganmu adalah selembar kertas bekas? Kamu menandatangani kontrak perantara penuh? Jika saya tidak mengangguk, Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukan apapun. Ini bahkan termasuk mengubah namamu." Tama menatapnya, mengerutkan kening, dan bertanya, "Kamu anjing tua agak tidak etis. Jika Anda ingin menggonggong, setidaknya Anda harus menunggu pendukung Anda datang. Kalau tidak, Anda adalah pria berusia 60 tahun. Jika aku meninjumu 2 kali sekarang, tubuhmu mungkin tidak bisa menahannya." Tiren sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya pada saat itu. Dia tahu alasan mengapa seorang pahlawan tidak menderita kerugian langsung, jadi dia sendiri yang membawa 2 gadis. Jika Tama benar-benar bergerak, dia tidak akan cocok untuknya. Jadi, dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, tetapi masih berkata dengan sangat arogan, "Wah, tunggu, Tuan Hairo akan segera datang." "Oke." Tama mengangguk, "Itu tergantung pada pemiliknya untuk mengalahkan anjingnya. Karena kamu berkata begitu, maka aku akan menunggu Hairo yang bermarga datang dan membersihkanmu." Setelah itu, Tama menatap Dinda dan bertanya, "Pertanyaan yang baru saja kutanyakan padamu, kamu belum menjawabku. Anjing tua ini yang memintamu datang ke sini dengan pakaian seperti ini." Dinda sedikit mengangguk, dan berkata dengan malu, "Aku tidak menyangka, perusahaan akan memiliki persyaratan seperti itu setelah menandatangani kontrak. Tapi Tuan Tiren mengatakan bahwa kontrak saya adalah kontrak pialang penuh 10 tahun, dan perusahaan telah membayar saya 1 juta HKD di muka. Saya harus menuruti aturan perusahaan. Jika tidak, perusahaan akan membekukan kontrak saya." Pada saat itu, saya tidak hanya tidak memiliki penghasilan, tetapi saya bahkan tidak akan dapat menemukan pekerjaan. Mengatakan bahwa air mata Bes terus jatuh, dan dia tersedak, dan jika kontraknya dihentikan, saya harus membayar 20 kali lipat ganti rugi kelompok. Saya tidak bisa mengeluarkan begitu banyak uang, jadi saya hanya bisa mengikuti instruksi Tuan Tiren.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.